Halo, selamat jumpa pemirsa Dewa TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga selalu bahagia dan luar biasa. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda, tentunya dalam program yang selalu Anda nanti-nantikan. Apalagi kalau bukan program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Dan pemirsa, kita pada kesempatan kali ini tentunya bertepatan ya sudah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kami dan juga saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin segenap kru dan juga karyawan Dama TV. Semoga dengan momentum Idul Fitri kali ini dapat membuat kita lebih bijaksana dan tentunya juga dapat membuat kita lebih bahagia pemirsa. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini temanya begitu luar biasa untuk tema Ngobras Ngobrol Santai di kesempatan kali ini pemirsa, yaitu mengawal terbitnya peraturan daerah bagi pemajuan budaya. Dan kali ini sudah hadir di studio Dama TV ya, sudah tidak asing bagi Anda pemirsa ya. Ya. Halo Mbak, halo, ketemu lagi. Minal izin wal faizin. Terakhir ketemu masih puasa. Iya. Kemarin sebelum Lebaran ya. Iya, gimana kabarnya Mas Anwar? Kita ini lagi ngalamin peristiwa kebudayaan yang paling gede kalau bisa dibilang se-Asia Tenggara. Karena cuma di Indonesia ada semacam budaya tradisi mudik ini. Nah ini kan pas banget, kayaknya relevan ya. Budaya pulang kampung. Iya. Pulang kampung nggak? Enggak, di Malang-Malang aja. Oke, mungkin buat yang lupa di episode pertama, masih inget nggak sama saya? Iya, Mas Anwar ya. Terima kasih ya Mas Anwar ya. Sama-sama. Sudah berkenan hadir lagi di studio Dama TV untuk membahas tentunya tema-tema yang menarik ya. Iya dong, nyambung yang kemarin itu masih banyak PR yang perlu kita bahas. Boleh, Mas Anwar juga bisa loh mengucapkan minal aizin juga pada pemirsa, monggo silakan. Pemirsa Dama TV, kami dari Dewan Kesenian Kota Batu mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga peristiwa kebudayaan Idul Fitri ini membawa kedamaian bagi kita semua. Iya, amin. Ya, di topik kali ini pemirsa, temanya adalah mengawal terbitnya peraturan daerah bagi pemajuan kebudayaan. Seperti yang kita ketahui bersama, peraturan daerah bagi pemajuan kebudayaan akan dipandang penting ketika muatan regulasi berasas pada kebermanfaatan di masyarakat maupun pelayanan publik dalam pembangunan daerah. Nah, sejauh apa perencanaan peraturan daerah dalam pemajuan kebudayaan? Nah, kita bahas ya Mas ya, di kesempatan kali ini. Pertanyaan saya, kapan merencanakan pembicaraan akan terbitnya peraturan daerah ini dari Dewan Kesenian Batu? Karena kemarin sudah kita bahas tentang jejaring Dewan Kesenian ya. Dewan Kesenian, dan sekarang kita bahas peraturannya ini. Iya. Jadi sempat kita singgung di episode pertama kemarin Mbak, kami mengawali pembicaraan pentingnya perda pemajuan kebudayaan itu setelah terbit Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Daerah terbit Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2018. Ya, jadi Indonesia itu udah punya loh. Dan itu sudah tertunda 30 tahun, Mbak. Kita ini negara besar bikin undang-undang yang mendasari tentang strategi pemajuan kebudayaan yang sudah ada di Undang-Undang Dasar 45. Itu tertunda 30 tahun dan baru didok tahun 2018. Ya karena memang ketika bicara kebudayaan, mana nih kebudayaan Indonesia, gitu kan? Yang selalu kita gaung-gaungkan bahwa Indonesia itu negara yang kaya dengan budaya, tapi ternyata belum pernah ada fondasi yang mendasar tentang strategi untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan itu sendiri. Makanya sejak 2018 dengan kami dari Kota Batu juga ikut menyusun namanya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, dan sudah kita kumpulkan, di collecting oleh pemerintah pusat lewat Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan, dan sudah ada Kongres Kebudayaan Nasional yang mengesahkan itu. Nah makanya di turunannya adalah kita nih di daerah ini, salah satunya di Kota Batu, lewat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah itulah jadi dasar apa saja yang harus dimajukan. Di unsur pemajuan itu ada 4 ruang ya, 4 aspek. Ada pelestarian, kemudian ada pembinaan, ada pengembangan, dan ada pemanfaatan gitu. Karena gini, biasanya orang berhenti di pemanfaatan, bahwa namanya budaya berarti yang pertunjukan itu ya.
oh budaya berarti yang ditampilkan itu ya. Iya, sebatas itu ya jadinya. Atau hanya fashion yang kita pakai ini, batik itu budaya, kemudian udang. Padahal ini adalah hanya epicentrum hilir di ruang kecil tadi, pemanfaatan. Iya. Tapi bagaimana pelestariannya, pembinaannya, perlindungannya ya, pengembangan dan perlindungan ini bisa digarap juga. Nah, bagaimana cara menggarapnya? Makanya muncul namanya undang-undang. Nah, di Kota Batu sendiri butuh sebagai kota wisata yang berbasis pertanian, industri kreatif gitu ya, pedesaan. Kalau nggak ada budaya, pariwisata juga hilang. Tinggal wisata aja. Iya. Tapi bagaimana parinya ini, inti dari wisatanya ini juga bisa ada strategi di kemajuan kebudayaan. Misalnya kayak Bali atau Jogja, bagaimana dia membuat pagar untuk aspek kebudayaan Balinya, kebudayaan kultur Jawanya di Jogja itu bisa dikenal orang. Sangat kental sekali. Sangat kental kan? Betul. Kita aja ke Jogja yang kita kangenin ke alun-alun. Iya, Malioboro yang bagian dari peninggalan heritage ya. Kalau nggak ada Malioboro mungkin kita nggak ke Jogja, ngapain kan? Di sana panas gitu. Iya, iya. Terus ke Bali juga gitu ya. Ke Bali apalagi kita baru masuk aja udah disuguhkan dengan arsitektur yang berbasis heritage, berbasis kultur lokalnya. Kemudian aktivitas orang beribadah ketika pagi membakar dupa dan canang di pura-pura gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya kita nikmati. Bener nggak? Kalau pantai mungkin di tempat lain udah banyak gitu. Kayak Malang sendirian banyak. Kalau wisata Batu gimana? Nah, Batu ini kami melihatnya adalah sebagai kota, walaupun kota, tapi di Batu itu ada 19 desa dan 5 kelurahan yang secara kultur masih sangat kuat, sangat kental budaya pedesaan. Apa itu budaya pedesaan? Simbolnya adalah ada namanya Hari Raya Kebudayaan Desa. Bentuknya itu selamatan desa, kemudian di situ ada selamatan sumber mata air, kemudian kita masih melestarikan punden-punden dan petilasan dari tokoh-tokoh yang dulu membuka kampung, babat alas istilahnya, bedah kerawang, dan itu sudah kami rawat, tapi masih sifatnya sporadis, ada di desa-desa setempat. Nah, ketika bicara ini sebagai kota, apa lalu menjadi ritual yang di situ menyimpulkan budayanya Wong Batu. Makanya kami dulu selamatan desa itu ada istilahnya tumpeng bulu bekti. Jadi masyarakat ini memberikan ucapan terima kasih kepada pelayan publik, yaitu pemerintah, berupa kita kasih tumpeng nih sebagai bentuk apresiasi. Setiap selamatan desa dari masing-masing kampung semua gotong royong, nggak ada yang dibayar itu, semua gotong royong untuk Sinoman Bioto bikin tumpeng. Ini tumpeng kampung A, ini tumpeng kampung B. Ketika selamatan desa disuguhkan. Nah, dari situ dipura istilahnya, kita makan bareng-bareng. Nah, akhirnya di tahun ke-18 Batu menjadi kota, dari kita adopsi itu tadi, dari kultur desa kita adopsi. Ketika HUT Kota Batu, dari desa-desa itu sama-sama bawa tumpeng. Ada tumpeng nasi, ada tumpeng rujak, ada tumpeng segompok, yang memang di situ kuliner yang ada di desa setempat. Gitu, Mbak. Salah satu epicentrum, contoh-contohnya itu. Nah, puncak kebudayaan di Kota Batu, ya simbolnya adalah di perayaan selamatan desa. Kayak bersih desa juga. Bersih desa itu, di dalamnya ada bersih desa. Gitu, Mbak. Gitu ya. Bagi kemudian Bapak, kenapa harus pemajuan kebudayaan ini menjadi sebuah prioritas begitu? Seperti yang waktu episode pertama sempat kita singgung ya, kenapa jadi prioritas? Dan tadi juga sudah saya singgung sebentar, yang namanya penghidupan, aspek relasi sosial, budaya, kemudian ketika kaitannya kita melestarikan sebuah lingkungan, apalagi Batu yang tempatnya sumber mata air bagi Malang Raya ini kan, kalau nggak ada selamatan desa yang di situ Metri Banyu atau selamatan sumber mata air, orang yang lupa kan dengan mata air itu sendiri. Kalau lupa ya udah nggak dirawat. Kalau nggak dirawat, yang terdampak negatif nggak hanya lingkungan lokal. Misalnya terjadinya banjir bandang di Kota Batu, yaitu karena kita lupa bahwa bukit ini bukan untuk pertanian, tapi untuk penanaman konservasi. Nah, itu hal-hal itulah yang perlu kita rawat lewat gerakan-gerakan kebudayaan. Seperti misalnya teman-teman setiap minggu nyemplung kali untuk pungut sampah
sekaligus merawat sumber mata air. Nah, itu bagian dari gerakan kebudayaan, Mbak. Jadi komunikasi itu juga tidak hanya vertikal ataupun horizontal ya Mas. Ada diagonal ya. Diagonal itu mencakup. Dengan apa namanya pelestarian gitu. Nggak hanya verbal lewat plang-plang papan petunjuk, tapi juga lewat gerakan-gerakan kebudayaan ini sendiri. Jadi tidak hanya manusia juga yang harus kita membangun komunikasi, tapi juga dengan alam gitu ya Pak. Iya, dengan karena gini Mas, karena generasi muda ini juga, saya mewakili generasi muda juga belum paham. Sama dong, saya juga masih muda. Nah, jadi gini, kalau misalkan ternyata ada bersih desa, kemudian kita juga ada selamatan desa, itu tujuannya itu sebenarnya untuk apa Mas? Nggak hanya sekedar hura-hura, kan kesannya kayak hanya karnaval terus kita tampil, perform gitu, seneng-seneng. Semua ada maknanya. Ada aspek ritual dan aspek sakral. Yang ritual ya tentu misalnya kayak kita lagi kerja bareng, gotong royong, itu kan ritualnya kerja barengnya, tapi nilai gotong royongnya itu yang sakral, semacam kayak karnaval kita bersukaria, tapi di situ kreativitas itu yang intangible assetnya. Kreativitas ya Mas ya. Kita pending terlebih dahulu obrolan kita Mas, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan tentunya Mas Anwar ya dari DKKB ya. Mas Anwar, tadi kita membahas tentang kreativitas tadi menyangkut ada selamatan desa dan lain sebagainya. Bisa disambung lagi pada pemirsa Dakmal TV, Mas Anwar? Ya, itu memang jadi prioritas ya kalau di Kota Batu, karena memang berdasarkan Kongres Kebudayaan Daerah Kota Batu tahun 2020, kemudian 2021 kami mulai aktif bekerja sebagai pengurus Dewan Kesenian setelah melakukan mapping dan komunikasi dengan banyak pihak. Ternyata epicentrum seni itu bagian dari salah satu objek pemajuan kebudayaan. Jadi bagian dari kecil, termasuk juga di Batu itu kan banyak peninggalan situs, manuskrip gitu ya, kemudian nilai-nilai sesuatu yang tidak nampak. Apa itu salah satunya? Tadi selamatan desa itu. Ternyata relasi sosial kita Batu menjadi kota yang aman, nyaman buat orang dari manapun, apalagi wisatawan itu kan aman dan nyaman itu penting banget. Nah, pondasi mendasar yang membuat aman dan nyaman itu adalah kebudayaan dari Kota Batu itu sendiri, yang bisa menerima orang dari manapun untuk berkunjung, orang untuk berpelesir, tanpa istilahnya kata nggak ada resek-reseknya deh. Wong Batu itu mau macet apapun, ya wis macet toh, kami tidak keluar rumah dulu. Sesederhana itu menyikapinya. Silakan mau bikin tempat wahana yang memang spektakuler untuk bagaimana perputaran ekonomi. Asal apa? Kami juga punya batasan budaya. Sumber mata air jangan loh. Ini dekat dengan punden yang ada semacam secara adat, bukan mitos ya, tapi secara adat kita jaga bareng. Jangan berlebihan itu tadi. Jadi 3 pilar, kalau sempat saya singgung dulu itu ada 3 pilar: governance, pembuat regulasi, pelaku sektor bisnis swasta sebagai perputaran ekonomi. Kami di masyarakat terorganisir ini sebagai penjaga itu tadi, relasi budayanya, relasi sosialnya itu biar imbang. Jadi ada batasan-batasan. Semua bisa dikomunikasikan kok. Tidak semua hutan juga harus jadi tempat healing. Tidak semua mata air bisa jadi tempat untuk berenang. Nah, gitu kan. Tidak semua lereng pegunungan bisa jadi tempat untuk orang lihat view, tapi semua harus ada batasan. Supaya apa? Ini kan kita pinginnya ujung-ujungnya lestari, berkelanjutan buat anak cucu, termasuk misalnya hal sederhana, jangan sampai nanti anak cucu Batu, orang Batu nggak bisa beli tanah di kampungnya sendiri, karena masifnya pembangunan, harga properti naik. Nah, itu hal-hal itu kan nggak kelihatan kalau tidak didasari oleh pemajuan kebudayaan, strategi kebudayaan ini, ya siapa lagi yang akan menjaga itu? Gitu, Mbak. Jadi gini ya, ditarik kesimpulan bahwa kemajuan ekonomi itu juga penting, akan tetapi jangan sampai semua harus mengabaikan, mengabaikan kebudayaan. Semua harus imbang di 3 pilar ini. Sinergi gitu ya. Sinergi, imbang. Toh, apa sih sebenarnya yang kita cari? Yang kita cari itu tadi berkelanjutan, mewarisi generasi. Orang generasi muda mungkin seusia saya di 50 tahun lagi masih tetap bangga dengan pakai udeng khas Batu, tetap bersikap sebagai wong Batu yang wong Batu itu kan
orangnya adem ayem, memang benar. gitu ya. Tapi juga kritis, gitu. Bukan berarti ya, apatis gitu ya. Gitu gitu ya. lah. Baik. Kemudian Mas, apakah rencana penerbitan peraturan daerah ini sudah dikomunikasikan dengan DPRD Kota Batu, dan bagaimana tanggapan dari DPRD Kota Batu sendiri, Mas Anwar? Dari awal kami memang istilahnya kalau di pembuatan perda itu kan ada dua ya, inisiatif eksekutif atau dari pemerintahan, dari pemerintah, dinas, OPD, kemudian ada inisiatif dari DPRD. Nah, kebetulan kami lewat jalur DPRD untuk menitipkan perda kebudayaan, bagian dari inisiatif Dewan. Kami sudah komunikasi dengan Komisi B yang menaungi kebudayaan, kesenian, pendidikan. Kami juga sudah komunikasi yang kedua dengan pimpinan Dewan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Batu. Kemudian kami juga sudah komunikasi, dari hasil komunikasi dengan pemerintahan, sebagai dasar untuk perda itu kan penyusunan naskah akademik yang kami komunikasikan dengan salah satunya staf ahli Dirjen Kebudayaan, kebetulan orang Malang juga, seperti yang sudah saya pernah ceritakan. Juga komunikasi dengan lembaga SDGs. Apa itu? Sustainable Development Goals. Jadi kalau kita pembangunan itu kan punya patron secara global, itu namanya Sustainable Development Goals atau SDGs itu. Nah, di Universitas Brawijaya itu SDGs yang berbasis kampus. Nah, kami bermitra supaya apa? Naskah akademik tentu harus disusun oleh pihak-pihak yang berkompeten. Bisa saja kami ini dari praktisi menyusun, tapi dari kacamatanya kan kacamata praktisi. Bisa saja orang umum yang punya keahlian untuk menyusun, tapi kan tidak terlegitimasi. Maka penting mitra akademik itu kita kerjasamakan dengan lembaga Universitas Brawijaya itu, Mbak. Dan responnya alhamdulillah. Bagus. Targetnya tahun ini. Ini. Tahun ini harus ini didok. Ya? Bulan apa, Mas Anwar? Kalau bulannya ini mudah-mudahan jadi kado untuk Kota Batu. Kota Batu kan ulang tahunnya September Oktober ya. Mudah-mudahan targetnya sebelum itu perda ini sudah didok dan nanti kami serahkan supaya menjadi perwali. Jadi kalau sudah dari legislatif, dari dewan, yang dari eksekutif, dari SOPD terkait, OPD terkait, SOTK, itu perannya adalah membuat turunannya perwali. Teknisnya bagaimana? Kalau ini dasarnya, nah ini implementasi teknisnya. Nah, mudah-mudahan ini dua-duanya bisa terwujud ya. Mari kita support bersama ya, Mas ya, agar segera disahkan dan juga segera sah gitu ya sebagai perwali. Nah inilah salah satu kerja DKKB itu Dewan ini kerjanya memang bukan buat event, salah satunya mengadvokasi ini, seperti yang sudah kita singgung di episode pertama. Ya Mas, kemudian apakah ada tanda-tanda akan disahkannya peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan ini, baik dari eksekutif maupun legislatif ya? Apakah sudah ada tanda-tanda ini? Kan disahkannya tahun lalu dari eksekutif sudah kami dorong untuk membuat draft. Kemudian draft itu akhirnya jadi dasar untuk usulan Dewan menginisiasi perda. Ya, kalau sudah begitu berarti kan sudah ini bagian dari tanda-tanda. Jadi kami membangun komunikasi, rekomendasi Kongres Kebudayaan 2020 adalah adanya perda ini. 2021 eksekutif merespon, 2022 dimasukkan dalam inisiatif, 2023 ini masuk prolegda. Nah, ini memang kerja yang panjang. Namanya membuat pondasi ini kan nggak serta-merta. Kalau nggak kayak kita bikin event sehari jadi terus selesai kan. Karena ini bagian dari strategi pemajuan kebudayaan, ya tentu kerja-kerja lobby, komunikasi, kemudian belajar bareng, buka buku, buka kitab gitu. Ya, prosesnya juga cukup panjang ini. Panjang. Sebelum disahkan nantinya gitu ya, Mas. Biar ini tidak main-main. Kami tidak ingin ini jadi perda yang biasanya ada rahasia umum tuh perda copy paste gitu ya. Dari daerah lain cuma diganti namanya, kotanya. Kami nggak mau. Padahal ini kan Kota Batu ya, Mas. Beda dengan daerah lain. Malang aja dengan Batu pastinya beda kan? Sudah beda. Malang yang urban, mungkin Kabupaten Malang yang seluas itu sama-sama desa, tapi keberagaman kulturnya juga beragam. Ada yang Pendalungan Madura, ada yang Jawa, gitu kan, ada Arek gitu kan. Kalau Batu bagian dari Malang Raya, tapi
secara dia pegunungan beda dengan yang pesisir gitu. Dia pertanian beda yang dengan industri. Iya. Gitu. Iya, beda juga ya Mas ya. Iya. Oke, kemudian bagaimana dengan perwali? Apakah bersamaan atau bagaimana mekanisme terbitnya peraturan daerah tersebut, Mas? Tahapannya memang bagaimana? mekanisme perda itu kan ada inisiatif, ada prolegda, kemudian ada NA atau naskah akademik, kemudian nanti disidangkan di komisi-komisi, ada pansus gitu ya. Kemudian nanti disidangkan di DOK. Harapannya terus ada juga di dalam proses itu tahapannya ada semacam FGD, sosialisasi, uji publik. Group discussion. Tidak hanya ke penyusun naskah akademik ataupun dari dewan ataupun dari DKKB, tapi juga siapa yang terkait nanti. Di naskah akademik misalnya tercantum di situ ada kelompok seni, bagian dari objek pemajuan. Kemudian ada pelestari situs. Kemudian juru pelihara punden. Kemudian ada lembaga kebudayaan. Kemudian ada kalau di desa itu kan sekarang nomenklatur lembaga adat desa atau kelurahan. Nah itu semua harus terlibat. Ini loh inisiatifnya naskah akademik, di-share. Kira-kira ini benar nggak? Ketika penyusunannya naskah akademik ini dari pokok pikiran kebudayaan daerah, nanti dikonfirmasi lagi kepada mereka. Benar nggak seperti ini? Ini nggak kebutuhannya jadi Kota Batu? sebelum disahkan tuh tentunya harus dikonfirmasi terlebih Ada dahulu ya. tahapan panjang. Tahapannya panjang ya. Beberapa kali dan itu uji publik. Raperda namanya, rancangan peraturan daerah. Apakah itu sudah dilakukan, Mas? Belum sampai dong. nanti? Kan belum. NA dulu ini. NA dulu. Sekarang ini puasa kemarin kami komunikasi, ini sedang digodok NA-nya. Targetnya Mei Juni ini sudah mulai ada pembahasan. Apalagi nanti Juni kami bikin Kongres Kebudayaan yang kedua. Oke, di mana? Di Batu, Kongres Kebudayaan Daerah Kota Batu yang kedua setelah 2020. 2023 ini kami kongres lagi sekaligus uji publik itu. Mana nih usulan-usulan, aspirasi-aspirasi, bener nggak bahwa perda kebudayaan ini dibutuhin apa nggak? Kalau dibutuhin yang seperti apa? Terus bagaimana implementasi pemajuan kebudayaan di Kota Batu? Mana aspek prioritas? Mana hal yang menjadi pendorong kebudayaan daerah ini bisa bergerak? Kalau tadi kami memandangnya adalah desa itu menjadi penggerak kebudayaan yang lain. Ada pemanfaatan juga, kan ada 4 aspek tadi. Ada perlindungan, ada pembinaan, ada pengembangan, dan ada pemanfaatan nih. Di aspek pemanfaatan, karena ujung-ujungnya adalah peraturan itu harus bermanfaat. Kalau bikin peraturan nggak bermanfaat, ngapain? Nggak gitu. bisa ya. Kemudian ini Mas, saya penasaran juga dalam FGD ya, Forum Group Discussion, pastinya kan ada yang mengutarakan pendapat, ada juga yang tidak setuju dengan pendapat itu. Adakah seperti itu? Kan proses demokrasi itu konsensus. Artinya setuju atau tidak setuju itu apa yang disepakati bersama. Gitu. Sama halnya kalau kita Bapak pendiri bangsa dulu bikin republik ini, bikin sidang kan, ya tentu semuanya ada yang setuju ada yang enggak. Nah tinggal ini apa nih titik temu yang lebih baik gitu. Jadi dicari ininya ya. Titik temunya, itu demokrasi di situ. Siap. Kita lanjutkan lagi ya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, tentunya bersama saya Nisha Naila dan juga Mas Anwar. Dan terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program acara Ngobras ini yang tentunya dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan untuk Anda, tentunya yang bermanfaat ya. Diambil positif-positifnya aja ya pemirsa ya. Oke Mas Anwar ya, lanjut lagi Mas, pertanyaan saya berikutnya ini. Dalam pemajuan ya maksud saya ya, kebudayaan yang nantinya akan diperdakan, apa yang menjadi prioritasnya? Kearifan lokal yang ada di pedesaankah atau bagaimana Mas Anwar? Ya, epicentrum dari kebudayaan tadi saya seperti sudah singgung ya di awal, baik di episode pertama ataupun di awal tadi, Batu itu secara kultur itu kultur patembayan, artinya kultur yang berbasis kekerabatan di pedesaan. Semuanya salah satu simbolnya adalah ada rembuk desa. Kalau sekarang di Undang-Undang Desa ada Musdes. Musyawarah desa atau Perdes itu nilainya bahkan lebih tinggi dari undang-undang yang lahir dari luar. Misalnya undang-undang dari pemerintah
pusat ataupun pemerintah daerah ada seperti ini. Diterima nggak sama desanya? Ada musdes. Kalau dia tidak diterima, nah dia status hukumnya lebih tinggi, gitu. Nah, Batu kami memandangnya dari kekerabatan pedesaan ini menjadi salah satu ini istilahnya pengikat dari strategi pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Batu. Nah, makanya kenapa kami prioritas ruang yang kami dorong adalah bagaimana Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah itu simbolnya adalah simbol pedesaan. Karena walaupun secara administrasi kami ada kelurahan, tapi secara kultur kami ini tetap orang desa gitu. Bagaimana tadi misalnya pelestarian untuk lingkungan semua ditata. Kota Batu sebagai kawasan hulu, ya ada aspek-aspek perlindungan lewat selamatan sumber mata air. Nah itu kan simbol kebudayaannya. Ini untuk melindungi. Ketika tempat ini diselamati, berarti kawasan sekitarnya harus tetap dilindungi. Secara implementasinya, secara sosial, bagaimana penataan kawasan, mana yang boleh untuk rumah, mana yang nggak boleh, misalnya di sepadan sungai, atau ini rumah adalah catchment areanya untuk mata air, atau di situ berdekatan dengan punden gitu ya, itu tidak boleh diterobos. Ada hal-hal yang harus dipegang, disepakati. Pembuat regulasi, pemerintah juga harus sepakat dengan itu. Pelaku swasta ketika mengembangkan usahanya juga harus tahu tentang itu. Kami masyarakat ketika mau bermukim ataupun berelasi sosial juga harus tahu kaidah-kaidah itu. Itu nanti jadi konsensus itu, Mbak. Baik. Tapi di Batu waktu itu pernah ada ini ya masalah juga ya Mas ya, tentang berkaitan dengan suatu desa gitu yang mau dibangun apa gitu loh. Iya. Yang sempat itu viral juga ya. Sempat kebetulan juga karena itu saya juga terlibat di situ. Oh ya, itu bisa diceritakan Mas. Ceritanya adalah itu kawasan sumber mata air yang tiba-tiba ada mereka memandangnya secara legal. Saya udah pegang kontrak sama yang punya lahan yaitu perhutani. Sebenarnya yang punya lahan juga bukan perhutani kan, yang punya lahan negara berupa hutan. Hutan produksi memang boleh dimanfaatkan, tapi di situ ada kawasan mata air yang menghidupi 7 desa. Kalau di situ dibangun, diubah fungsinya tidak menjadi hutan, tapi untuk tempat yang lain, untuk ground, untuk gazebo yang itu ada bangunan semi permanen, tentu ya minimal orang toiletnya di situ. Berarti yang diminum orang di bawah ini dong. Nah itu kan boleh kita ini mengembangkan industri kreatif atau ekonomi. Karena Batu ini kan kota wisata, tapi ada batasan-batasan itu. Nah ya kami menggerakkan desa ini punya namanya kekerabatan sosial, punya rembuk desa. Boleh nggak? Ini dia punya izin sih, tapi secara kebutuhan lokal di desa kita, tempat ini harus clear dari bangunan apapun. Jangan hanya karena izin, tapi tiba-tiba boleh mengalih fungsi. Karena izin itu juga bisa kok, tidak ada klausul bahwa ketika izin ini ditolak oleh masyarakat lokal, ya itu boleh dihentikan. Nah itulah yang kami lakukan, gitu. Bukan berarti kami menolak perkembangan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi ya, tapi ada batasan-batasan. Ada batasannya ya, yang memang mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Ya kalau nggak gitu ya bisa rusak semua loh. Benar-benar. Jadi memang kemajuan ekonomi ini juga harus ini juga memikirkan juga aspek-aspek alam dan misalnya kayak sekarang nih karnaval selamatan desa, ada kegelisahan misalnya masyarakat itu terkait dengan sound-soundan yang audio itu. Audio besar itu ya. Audio itu kan memang bikin orang seneng, tapi ada tempatnya sendiri. Kalau itu dibawa karnaval keliling kampung, yang ada anak kecil, ada orang tua, sakit, dikelilingin sekampung ketika karnaval desa. Terus ininya frekuensi dan volume audionya kan dibikin kenceng. Ya kalau nggak diatur, ngapain ada aturan? Kan kita hidup ini biar sama-sama semuanya nyaman, sama-sama nyaman, sama-sama enjoy gitu. Jadi kesadaran itu ya, Mas Anwar ya, membangun kesadarannya. Membangun kesadaran itu kalau manusia ini kan kita berkomunitas sebagai makhluk sosial, kan ada aturan-aturan, diikat dengan aturan. Agama aja udah ngikatnya dengan aturan. Ya kalau nggak ada aturan, ya nggak jadi manusia kita. Iya, peraturan untuk ditaati ya, bukan untuk dilanggar. Iya, gitu. Kemudian Mas, jika perda benar-benar terbit,
apa yang akan dilakukan oleh Dewan Kesenian Kota Batu dalam rangka mitra pemerintah daerah? Setelah Perda, tentu PR-nya adalah Perwali. Ya, kita dorong bagaimana implementasi nanti siapa yang akan mengawal Perda, pembagian peran. Karena kerja kebudayaan, seperti yang selalu kami singgung, kerja kebudayaan itu tidak bisa selesai oleh satu simpul, oleh satu pihak atau stakeholder, baik itu komunitas, gitu, baik itu pemerintah ataupun akademisi ataupun pelaku sektor swasta. Tapi kerja kebudayaan itu memang harus benar-benar berjalan beriringan, sinergi gitu. Makanya kenapa sebagai mitra kami di DKKB ya tentu karena dari awal ini gagasan muncul dari Dewan Kesenian Kota Batu, Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah. Kemudian kami juga bagian dari tim untuk mendorong menyusun naskah akademik sampai menjadi perda itu benar-benar sesuai kebutuhan dan bermanfaat untuk masyarakat. Ketika ini sudah jadi, bagaimana nanti perwalinya? Perwali ini yang kerjakan teman-teman ASN di eksekutif. Ya. Nah, bagaimana ini yang ngawal ini? Siapa yang ngawal? Gitu kan. Kalau perda aturan ini kan teks ya. Iya. Nanti bagaimana siapa yang mengawalnya? Iya. Yang tentu banyak pihak. Tidak harus satu organisasi gitu atau misalnya bikin Dewan Kebudayaan, enggak lah. Tetap aja yang bekerja di sektor seni, Dewan Kesenian. Nanti di sektor lembaga adat, ada lembaga adat masing-masing desa itu yang turut mengawal jalannya ini. Teman-teman di misalnya ada komite kebudayaan atau kalau di eksekutif ya ada dinas kebudayaan misalnya, semacam SOTK baru ya. Dinas Kebudayaan Daerah Kota Batu yang mengimplementasi. Tapi yang jelas kami tidak ingin ini semacam jadi legitimasi untuk mensentralkan kerja kebudayaan. Jangan. Kerja kebudayaan itu harus terdesentralisasi. Tetap, tapi cara pandangnya yang satu. Roadmap-nya satu, koridornya satu. Jadi ini banyak simpul kan? Gitu lah. Jadi harus betul-betul panjang ya Mas ya kalau kita membahas tentang peraturan daerah itu emang harus rinci. Nggak sesederhana ada jurnal tiba-tiba di dok. Iya betul banget. Kemudian apa kira-kira dampak positif yang bisa dirasakan ya dari terbitnya peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan nanti Mas Anwar? Di tata penghidupan global itu kan SDGs tadi Pak, Sustainable Development Goals, pembangunan penghidupan yang berkelanjutan. Ada 3 pilar yang sederhananya tuh orang hidup itu cuma 3 kok pilarnya. Planet atau lingkungan bumi ini, people bumi. Dan profit. Kan gitu. Ini kalau jalan bareng, seimbang, ini bisa berkelanjutan nih penghidupan kita. Jadi orang bisa sejahtera, lingkungannya lestari, orang tetap nyaman, sosial budayanya tetap berelasi dengan baik. Nah tentu secara implementasi di daerah adalah bagaimana Kota Batu sebagai daerah hulu di Jawa Timur, sumber mata air Sungai Brantas. Kemudian Kota Batu yang berbasis pedesaan itu tetap terjaga aspek relasi sosial kebudayaannya, kebudayaan desa. Kemudian Kota Batu sebagai kota industri kreatif dan pariwisata atau kota parekraf itu tetap jalan. Ekonominya tumbuh, relasi sosial masyarakatnya juga tidak menjadi hedon, ya menjadi ego gitu, ya kan? Nah kalau orang dengan titel kota kan biasanya terkesan hedon, gitu ya. Kita tetap kota, tapi kita tetap orang yang memegang teguh adat, tradisi dan kebudayaan sebagai patembayan desa, gotong royong, kemudian tetap saling peduli, gitu kan? Nah, terus secara lingkungan tetap lestari, karena yang dicari di Batu kan ademnya, bersihnya, gitu. Sejuk, kotanya sejuk juga. Betul. Nah itu manfaat-manfaat yang konkret. Ya ini tadi 3 pilar itu jalan. Saling bersinergi gitu ya Mas ya. Imbang. Sangat luar biasa sekali Mas ya. Kita akan lanjutkan lagi di ini apa namanya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, pemirsa ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan program acara Ngobras Ngobrol Santai bersama Mas Anwar dari DKKB ya, dan juga saya Nisha Naila. Tadi kita sudah membahas banyak ya pemirsa ya tentang
peraturan daerah, kemudian kapankah peraturan daerah itu akan disahkan, seperti itu Mas ya. Kemudian Mas Anwar masih semangat ya Mas Anwar ya? Wah, harus selalu semangat. Kerja ya. Kebudayaan itu nggak boleh sampai kendor. Oke. Kemudian Mas, pertanyaan saya lagi nih ya, menyambung tadi, bagaimana dengan perkembangan ekonomi kreatif dengan adanya Perda Pemajuan Kebudayaan? Apakah ini berpengaruh lebih baik atau justru bagaimana? Tanggapan Mas Anwar sendiri. Di pemajuan kebudayaan seperti yang sudah kita singgung, ada aspek pemanfaatan. Ya, pemanfaatan yang paling konkret, kemudian bicara 3 pilar tadi supaya kehidupan ini berkelanjutan. Dan pemajuan kebudayaan ini bisa tetap lestari konservasinya. Ya, pemanfaatan dengan nilai tambah. Ekonomi kreatif itu kan prinsip dasarnya adalah memberikan nilai tambah. Misalnya teman-teman seniman deh paling gampang. Seniman tari, kalau ditambahi dengan aspek, dia kan berprofesi penghidupan ekonominya, sumber ekonominya dari ini ya, menari, ya. Tanggapan gitu. Ketika ada ekonomi kreatif, salah satu subsektornya adalah digitalisasi. Ya, misalnya dibuatin dengan teman-teman developer games untuk bikin game yang berbasis bikin kreasi seni, gitu, bikin kreasi tari, atau game yang di situ orang outputnya nanti bisa bikin lukisan. Apalagi sekarang udah ada AI gitu kan, artificial intelligence. Nah, ekonomi kreatif itulah fungsinya, memberikan nilai tambah. Ya, terus memberikan nilai tambah ya. Nilai tambah. Digitalisasi misalnya orang main musik sebagai seniman. Kalau ekonomi kreatif nilai tambahnya adalah bisa termonetize di YouTube, di TikTok. Kan ada publisher. Itu dia nggak harus perform baru dapat duit, tapi sekali bikin karya dia duitnya udah ngalir terus, bisa diwarisin. Itu. Nah, makanya kenapa di Perda Pemajuan Kebudayaan itu salah satu outputnya nanti adalah membangun ekosistem, ekosistem dan tentu daya dukung yang benar-benar komprehensif. Ada 3 ruang sebenarnya platformnya pemajuan kebudayaan. Ada akademi, akademi itu di aspek pembinaan, perlindungan dan pelestariannya lewat institusi pendidikan, makanya ada dinas pendidikan kita butuh nanti di situ. Kemudian ada show window atau ada aspek promosi, promosi baik berupa event ataupun saluran digital. Kita butuh di situ dinas pariwisata, kita butuh di situ dinas koperasi dan UMKM untuk pemanfaatan ekonominya, termasuk di market nih. Marketnya yaitu tadi termasuk dengan dinas-dinas terkait, pelaku sektor swasta, industri swasta, industri pariwisata, dan bagaimana kebudayaan ini juga tetap lestari. Nggak mungkin kita bisa melestarikan kebudayaan kalau secara ekonomi kreatif kita nggak berdaya kan gitu. Orang bikin kuliner tumpengan untuk selamatan desa, itu juga butuh kreasi, butuh duit juga, butuh orang SDM manpower untuk mengerjakan itu, gitu Mbak. Kreativitasnya juga ya. Ya, sejauh ini Mas, DKKB ya, Dewan Kesenian Kota Batu, bagaimana konkretnya selama ini dari ekonomi kreatif sendiri, dari digitalisasi sendiri, apakah ada konkretnya gitu? Bisa kami membangun namanya petaseni.com. Peta seni ya? Petaseni. Jadi bagaimana memprofile teman-teman seniman ataupun kan customernya nih, dari misalnya pelaku industri wisata itu ini nih istilahnya minimal pawang udan. Kan ini bagian dari kebudayaan lokal ya, kearifan lokal. Aku butuh pawang udan, golek ini di ya wis ono nek peta seni. Nah, itu cari itu nah, di ini website. Pasti wawasan juga sesederhana itu sebenarnya. Hal-hal sederhana yang digitalisasi. Jadi nggak ribet sebenarnya. Apa yang sudah ada, kami kan punya data pokok pikiran kebudayaan daerah. Di situ salah satunya adalah data-data budayawan, lembaga adat, seniman, dan macam-macam itu. Nah, itu kita tinggal digitalisasi aja. Jadi tinggal klik ya, petaseni.com. Petaseni.com ini masih develop memang, karena kami kan sebagai organisasi mandiri ya. Ya pelan-pelan semuanya. Tapi apa sudah dipublikasikan kah untuk websitenya seperti rencananya itu? Nanti Juni. Tapi sudah, ini kalau diklik sudah ada alamat domainnya petaseni.com. Itu punyanya Dewan Kesenian Kota Batu, kerjasama dengan akademisi. Salah satu kampus di Malang.
nanti ada Kongres Kebudayaan bulan Juni, itu rencananya kita akan launching itu peta seni. Peta seni Mudah-mudahan bisa udah terdevelop lah. Amin. Ini sedang dikerjakan sama teman-teman Sinoman. Oh. Semuanya berbasis relawan kan, relawannya Dewan Kesenian ini, Sinoman Bioto ini. Tapi bagus loh ini Mas, ketika tadi Mas Anwar tadi bilang kalau butuh pawang hujan gitu ya, bisa langsung klik. Terus apalagi butuh misalkan seni-seni lainnya. Bagian ujung gitu. misalnya bagian gaeno tumpeng lah, Nah, bikinin kayak tumpeng gitu. kalau misalnya waktu selamatan di keluarga gitu kan. Nah itu menurut saya ini apa ya, simple tapi itu butuh loh Hal-hal Mas masyarakat. sederhana. Iya gitu, kadang-kadang butuh informasi, tanya siapa ya kayak Iya. gitu ya. Belum ada apa pikiran mau tanya siapa ini. Nyari tanya hari apa. kalau mau nikah boleh. atau punya hajat itu kan nyari hari boleh. dulu. Ada ya? Nah, iya itu bagian Dari termasuk kami mendata ini ada catering danyangan, Mbak. apa itu Mas? Ini danyangan itu kan sesuatu di luar hal-hal yang gaib itu kan. Oh iya. Misalnya gini, kita kalau mau nyekar kan butuh bunga, Iya. ya kan? Yang Muslim pasti ada kembang. Kalau yang lain mesti ada dupa, minyan dan segala macam. Di sebagian kita yang Muslim juga butuh itu untuk pewangi ruangan. Catering danyangan itu ya orang-orang yang jualan penyedia barang-barang itu. Kembang mawar gitu ya, kembang kandil, kembang kenongo, dupa, menyan. Itu di mana? Kita coba profil. Catering danyangan itu di mana sih titiknya di Batu itu? Oh, di sini, di pasar di sini, di A, Bu A, B, dan segala macam. Jadi sehingga informasi masyarakat nyari apapun, nyari dengan kendi, satu genggaman ya. satu genggaman. Oh gitu. Itu tidak hanya di kota wisata Batu ya Mas ya? Kami Apakah- mulainya dari Kota Batu dulu lah. tapi Karena misalkan daya dari luar jangkau. daerah Batu, misalkan dari Malang, Kabupaten Malang, misalkan butuh nih, enggak seperti itu bisa ya nanti ya? Bisa, nanti lewat kurir ya. Terus apa lagi Mas selain hal seperti itu? Termasuk profil seniman tari profesional. Misalnya ada grade, kalau pemula grade-nya honornya segini. Nah. Jadi ada kayak grade-grade bintang-bintang itu. Oh, sebagai performer, dia udah kelasnya internasional, harganya udah paketnya segini. Oh gitu. Iya itu menurut saya hal sepele tapi itu sangat bermanfaat Mas, karena kan kadang-kadang orang mau tanya itu berapa ya jasanya gitu kan. Iya. Katanya itu ada rasa malu atau bagaimana ya. Tapi kalau dengan website sudah tertera di situ misalkan fee-nya berapa. Itu kan lebih enak ya Mas ya daripada tanya langsung gitu menurut saya. Ya, itu bagus sekali nih programnya. ekonomi kreatif. Semoga saja Mas di bulan Juni nanti kami tunggu sama-sama ya itu ya, karena ini informasi juga untuk masyarakat dan memudahkan masyarakat utamanya dari kota Batu gitu agar mengakses segala kebutuhan ya. Kebutuhan danyangan. Kebutuhan danyangan itu bisa di petatulis.com ya Mas ya. Peta seni. Peta seni, maaf, petaseni.com. Oke. Selanjutnya pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana pula peranata sosial yang bersinggungan dengan organisasi budaya yang ada di desa, kemudian apa yang Dewan Kesenian Batu lakukan agar peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan ini segera diterbitkan. Silakan Mas Anwar. Nah, ini memang berkaitan. Jadi antara peranata sosial organisasi budaya di desa itu kan ada lembaga-lembaga adat, ya, yang di situ ada SK Kepala Desa. Kami sedang mengkonsolidasi lembaga adat di masing-masing desa kelurahan itu untuk sama-sama kita nanti di Kongres Kebudayaan tahun 2023 bulan Juni kita dorong supaya Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah ini bisa tetap terlaksana dan diterbitkan lah gitu. Jadi antara organisasi yang berbasis di desa kelurahan dan Perda untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Batu ini nih pasukannya itu kan. Ya kami ini kan bukan siapa-siapa sebenarnya. Kami hanya advokasi untuk kebudayaan, fasilitatornya. Nah, yang didorong dan yang punya kepentingan dan nanti yang akan mendapat manfaat itu adalah teman-teman di masing-masing desa kelurahan itu. Gitu, Mbak. Oh, jadi ada bersinergi semua ya Mas, ya, semua lapisan. Kepentingannya di mereka, bukan di kami. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Anwar, luar biasa sekali. Salam hormat saya kepada teman-teman Sama-sama, Dewan terima Kesenian kasih. Kota Batu. Semoga harapan dari Mas Anwar dan semua yang terlibat ini akan segera terrealisasikan. Nah, mudah-mudahan dengan semangat Idul Fitri ini juga menjadi energi yang baru ya. Iya. Setelah kemarin kita puasa tetap bekerja, lobby-lobby. Sekarang ini udah mulai agak konkret nih, Iya. mengkonsolidasi yang di akar rumput teman-teman di organisasi lembaga adat gitu. Oke. Closing statement Mas Anwar sebelum kita akhiri obrolan kita pada kesempatan kali ini. Ya,
Untuk warga Kota Batu dan Mangang Raya, juga kepada seluruh warga Nusantara, pemirsa Dama TV, mohon doa restu. Kami dari Dewan Kesenian Kota Batu sedang mengawal proses terbitnya peraturan daerah dan perwali pemajuan kebudayaan daerah Kota Batu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua, serta bermanfaat bagi pemajuan kebudayaan daerah di Kota Batu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Anwar Terima kasih. untuk wawasan yang luas sekali tentang kebudayaan dan juga peraturan-peraturannya. Terima kasih Mas Anwar ya. Terima Sampai ketemu lagi Mas Anwar ya. Sehat selalu. Sehat selalu, salam budaya. Salam budaya. Baik pemirsa, usai sudah kebersamaan kita 1 jam dalam program acara Ngobras-Ngobrol Santai, dan saksikan terus program acara Ngobras di episode mendatang. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dama TV, selalu damai di hati. Sampai jumpa.